tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, yang pertama Leo Beril. Angkat tangannya. Dede Ruli. Nah, sebelum latihan dimulai kita isi dulu ya, biar semangat. Masih ingat tepuk fokus? Baik, ayo semuanya tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekarang tepuk semangat ya, biar semangat pagi-pagi belajar ya. Ayo tepuk semangat. Baik, hari ini kita akan belajar pada materi bahasa Indonesia. Ada bab apa? Bab 1 yaitu pada materi pesan dan informasi pada sebuah teks cerita. Nah, tujuan belajar yang pertama adalah peserta didik dapat memahami pesan dan informasi yang ada dalam teks cerita. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kembali isi cerita dengan bahasa Inggris secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan cita-cita tersebut ya. Nah, sekarang belajar tentang apa? Pesan dan informasi pada sebuah teks cerita. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia pada materi pesan dan informasi pada sebuah teks cerita. Nah, di sini kita membahas yang pertama tentang pesan atau amanat dalam sebuah cerita. Seperti hari ini gambar apa? Pesan. Nah, artinya pesan atau amanat adalah pesan yang ditulis oleh penulis yang disampaikan kepada semua orang dalam bentuk langsung, tersurat maupun tersirat. Yang artinya tersurat atau terbuka itu langsung disampaikan dalam cerita. Sedangkan tersembunyi itu kita harus maknai cerita tersebut. Nah, tujuannya apa sih amanat itu? Ya, untuk menyampaikan kepada orang lain melalui sebuah karya. Jadi menulis sebuah amanat untuk menyampaikan kepada seluruh orang yang baca. Biasanya untuk apa? Memberikan nasihat atau wejangan. Nah, ciri-ciri amanat seperti apa sih? Yang pertama, biasanya amanat berarti akhir cerita. Nah, yang kedua, biasanya disampaikan secara langsung, tersurat dan tersirat yang tersembunyi. Yang ketiga, yaitu pesan biasanya berupa kalimat ajakan atau nasihat dalam hal kebaikan. Jadi manfaatnya untuk kebaikan, ya. Nah, yang keempat, biasanya berupa kalimat larangan juga, seperti contohnya apa? Jangan suka mencuri. Terus berbuat jujur, ya. Kayak kemarin, kalau beli minuman sama makan harus jujur, tidak boleh berbohong, dosa. Nah itu, jadi amanat itu isinya tentang kita diberi nasihat atau larangan hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian kalau misalkan yang kedua sekarang informasi. Apa sih informasi itu? Atau bisa disebut juga sebagai kabar atau pengetahuan yang memberikan pengetahuan baru terhadap kita. Jadi kalau dapat informasi, kita dapat hal baru yang dari kita nggak tahu jadi tahu. Jadi informasi adalah kabar atau pemberitahuan yang dapat memberikan pengetahuan baru kepada orang lain. Jadi kalau orang yang berinformasi pasti lebih tahu ya. Nah, biasanya kalau dalam cerita informasi kita mencari informasi dalam cerita biasanya menggunakan aspek katanya apa? Adiksi singkat. Apa sih adiksi singkat itu? Nah, apa? Biasanya menanyakan apa? Peristiwa
ceritanya tentang apa? Amanat nasihat supaya kita apa? Menjadi lebih baik. Jadi dalam cerita selalu ada amanatnya. Dan biasanya dirinya di mana? Ciri-ciri pesan amanat yaitu berada di mana? Di akhir cerita. Yang kedua, biasanya langsung dan ya berarti tersirat menggunakan kalimat aja akan nasihat yaitu untuk mengajak dalam kebaikan. Nah juga biasanya berisi tentang larangan sesuai dengan tema yang diceritakan. Bisa semangat, masih semangat, tepuk semangat ya, ayo 1, 2, 3 tepuk semangat. Tapi yang kabarnya masing-masing ya. Nanti menjelaskan terlebih dahulu sama memberikan jawabannya. Nanti satu kali dituliskan ya apa yang dibaca tadi. Ya, ditulis ya. Jadi nanti ibu juga mengerjakan. Kalian juga mengerjakan setelah ibu berbicara. Bisa dipahami semuanya? Jadi nanti ditulis lagi setelah ibu berbicara. Nah, ya baikkan dulu ya. Nah, sekarang disimak dulu ini. Ada teks cerita tentang apa? Kelinci dan kura-kura. Dibacakan ya. Nanti kita kerjakan sama-sama. Setelah itu kalian kerjakan secara berkelompok apa yang dibicarakan tadi. Baik, ini kita baca sama ya. Teks cerita. Kelinci dan kura-kura yang saling membantu. Suatu hari, kelinci berlari sangat cepat di hutan. Ia merasa paling hebat. Di jalan, ia melihat kura-kura berjalan sangat pelan. Lalu bertanya, kenapa kamu lambat sekali? Ejek kelinci. Kura-kura tak berjalan. Tiba-tiba kelinci terjatuh dan terluka. Kura-kura menolongnya dan membalut luka kelinci. Kelinci merasa malu dan meminta maaf. Mereka pun menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, pada pertanyaan pertama, itu ditanya apa? Tokoh. Ada siapa tokohnya? Ya, ada tokohnya siapa? Bareng-bareng. Tokohnya siapa? Kura-kura dan kelinci. Bagus ya tulis. Bisa? Nah, sekarang perwakilan masih satu tempat ya, kelompok ya. Sampai masih pertama. Sekarang mau? Ya sini ada sebentar ya. Mempresentasikan jawabannya ya. Ya, untuk yang pertama, saya ayo. Yang keras. Betul. Ayo. Selanjutnya. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Bareng-bareng kan? Itu. Ya. Lanjut. Nah, betul. Terus selanjutnya. Sudah semuanya? Bisa dipahami semuanya? Kembali, sudah siap? Sudah semuanya? Selesai? Sudah selesai. Mau kalian semuanya? Nah, sudah siap semuanya? Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang apa, anak-anak? Dan informasi dalam sebuah teks. Nah, apa sih kesimpulannya? Bahwa pesan adalah pesan moral yang ditulis kepada pembaca, semua orang pembaca secara langsung maupun tersembunyi atau tersirat. Tujuannya untuk menyampaikan apa? Menyampaikan kepada orang lain melalui sebuah karya yang ditulis. Ciri-cirinya yaitu berada di akhir cerita.
warahmatullahi